Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa tunfa'u lan den tampakake az-zakatu apa zakat ilal asnafi marang pira-pira pepandan as-samaniyati kang 8. Fasal ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau asnaf namanya. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau yang disebut dengan asnafus samaniyah. Alladzina rupane wong akeh zakaro kang wus dawuh hum ing alladzina Allahu sapa Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Allah al-azizi kang mulya. Jadi ke-8 golongan yang berhak menerima zakat tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu dalam kitab Al-Quran, fi qaulihi ing dalam dawuh Allah Ta'ala halimau luhur sapa Allah. Rupane dawuh innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas shadaqatu angin pastine utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara'i tetep kedue pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal amilina lan pira-pira wong kang padha nglakokake kabeh alaiha ing atase zakat wal muallafati lan wong kang den tunduk ake apa kulubum pira-pira atine mu'alaf wa firqabi lan ing dalem pira-pira budak wal gharimina lan pira-pira wong kang anduweni utang wa fisabilillah lan ing dalem wong perang sabilillah wa ibnis sabil lan ibnu sabil atau musafir. Okay. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama orang fakir. Istilah fakir itu begini, orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, juga tidak mempunyai makanan tetap. Maksudnya itu gini, jadi dalam kesehariannya itu makannya juga kurang, terus nggak punya usaha apapun. Meskipun sudah berusaha untuk bekerja apapun, tapi nggak ada pekerjaan untuknya. Jadi kesehariannya itu kurang makannya. Itu namanya fakir. Sudah tidak punya usaha, tidak punya harta, juga tidak punya makanan. Kemudian yang miskin. Kedua itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini punya pekerjaan, tapi hasil pekerjaannya itu kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi misalkan untuk makan saja sehari-hari masih kurang, tapi sudah punya pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga itu amil. Amil itu orang yang mengolah zakat. Jadi amil itu orang yang mengatur zakat, mengolah zakat itu misalkan kan gini. Jadi harta zakat yang dikumpulkan itu, amil itu tidak terus orang yang zakat itu store, tidak diambil. Jadi dulu orang amil itu mengambil zakat. Misalkan yang zakat itu kebetulan waktu dulu kan misalkan wilayah kekuasaannya di Madinah. Itu orang-orang di luar Madinah yang zakat itu diambil oleh amil itu, bukan orangnya yang setor ke Madinah. Jadi amil yang ngambil,
ke setiap orang itu ngambil. Jadi itu ambil dulu, tidak terus dikumpulkan di musola jadi satu baru diambil, tidak. Jadi per orang diambil, itu ambil dulu. Tuh, mengambil, biarpun di Irak ya diambil. Makanya mendapatkan bagian dari zakatnya itu karena tadi dia memang benar-benar usaha mengumpulkan zakat, bukan duduk santai sambil minum kopi disebut ambil, ya tidak. Biarpun ada pengangkatan dari pemerintah, tapi kalau duduk manis ya bukan ambil. Harusnya kan misalkan ini memang diangkat pemerintah, harusnya di Papua sana ya nggak bisa zakat, ya diambil zakatnya ke Papua sana dengan uang sendiri, bukan fasilitas dari pemerintah. Itu dulu orang-orang seperti itu, ambil itu dengan biaya sendiri, mengambil harta mungkin di Yaman, mungkin di Ethiopia, dibawa ke Madinah, terus membaginya lagi, perjalanan lagi. Dulu itu seperti itu, ambil. Makanya kalau sekarang itu ya meragukan semuanya, ambil, bukan terus gara-gara diangkat pemerintah terus resmi ambil. Usahanya apa? Duduk manis saja kok ambil, kan itu. Kemudian selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah Islamnya, ataupun sudah lama tapi lemah Islamnya, itu ya masih bisa disebut mu'alaf. Kadang sholat kadang tidak, itu perlu dikasih zakat ya. Orang yang malas-malas sholat itu perlu dikasih zakat. Semoga karena dikasih zakat sholatnya semakin giat, kan itu. Kemudian rikob itu budak yang ingin memerdekakan dirinya, jadi mempunyai niat untuk memerdekakan dirinya, itu dikasih zakat untuk membantu biar dia cepat bebas. Kemudian ghorim, orang yang mempunyai hutang. Maksudnya yang punya hutang itu bukan hutang untuk kehidupannya sendiri, hutangnya itu untuk kemaslahatan umat, bukan hanya bangun masjid, misalkan panti asuhan juga bisa. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari anak asuhnya, dia sampai berhutang pada orang, nah itu nanti ditanggung uang zakat untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian selanjutnya itu sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi sabilillah ini sekarang ya agak sulit kalau diartikan perang, nggak ada perang. Kalau diartikan mengajar ngaji, itu tinggal ngajar ngajinya gimana. Kalau sudah dapat dari pemerintah ya nggak tahu itu sabilillah apa tidak. Kalau ngajinya ya memang sabilillah, tapi ini sabilillah yang ini apa tidak, kan sudah dapat gaji, kan itu. Kemudian ibnu sabil musafir. Nah, musafir ini ya harus tahu. Jadi ibnu sabil itu orang yang berjalan, tapi berjalannya itu hukum berjalannya mubah, bukan untuk hal-hal yang maksiat. Kalau misalkan perjalanannya untuk merampok ya nggak wajib menerima zakat. Wa ilaman lan maring wong yujatu kang den temu sapa man minhum saking ibnu sabil. Jadi musafir tadi ketika ditemukan itu, musafir kan nggak tentu sehingga di tempat kita, kadang kan mungkin di tempat lain. Walayak disiru lan ora sembrono sapa man ala aqoli ing atase luwih sithike
ing salah satin saking wong telu mingkuli sinfin kang tetep saking saben-saben pantan ilal amila kejaba amil. Jadi membagi zakat itu paling sedikit itu 3 orang. 3 orang. Jadi diambil yang kalau ada fakir ya fakirnya itu. Jadi harus paling sedikit 3 kecuali amil itu. Jadi ditambah ambil 4 tuh. Wa khamsatun utawi wong 5 laya jusu iku ora wenang tafuha apa nampakake zakat ilaihim maring khamsa. Nah, kemudian selanjutnya itu ada 5 orang yang tidak boleh dikasih zakat. Al-ghaniyu suwiji iku wong sugih. Bimalin kelawan arto au kasbin utawa penggawean. Yang pertama, orang yang tidak boleh dikasih zakat. Orang yang tidak boleh dikasih zakat yang pertama itu orang kaya. Baik kaya harta atau kaya pekerjaan. Jadi sibuk. Orang yang sibuk itu nggak boleh dikasih zakat. Sudah punya pekerjaan tetap itu nggak boleh dikasih zakat. Atau orang yang kaya harta itu nggak boleh. Wal abdulan kaping pindhone budak. Kemudian yang kedua yang nggak boleh dikasih zakat itu budak. Jadi antara budak dan tadi rikob itu beda. Kalau rikob itu mempunyai keinginan untuk memerdekakan diri. Kalau budak tidak mempunyai keinginan untuk memerdekakan diri. Wa Banu Hasyimin lan kaping telune iku Banu Hasyim. Kemudian yang ketiga itu Banu Hasyim. Jadi keturunan Banu Hasyim, keturunan Hasyim itu nggak boleh dikasih zakat. Wa Banul Muthalib lan anak turune Al-Muthalib. Nah, jadi Banu Hasyim nggak boleh, Banu Muthalib nggak boleh. Jadi keturunan mbahnya Kanjeng Nabi. Al-Muthalib itu keturunan mbahnya Kanjeng Nabi sampai ke bawah nggak boleh dikasih zakat. Wal kafiru lan kawiling meneku wong kafir, otomatis wong kafir nggak boleh dikasih zakat. Nah, tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan karena mungkin termasuk fakir tadi. Kebetulan orang kafir yang ada di negara kita itu termasuk kafir dhimmi yang harus dilindungi. Waman utai wong talzamu kang wajib al-muzaki ing wong kang zakat. Nafaqatuhu apa ingone man. Layan fa'u mongko iku ora kena nampakake sapa man ha ing nafaqatuhu ilaihim maring wong. Bismil fuqara'i kelawan asmane pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Ya. Kemudian begini. Kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita nafakoi atas nama fakir ataupun miskin. Kecuali tadi loh, dalam keadaan terpaksa tadi. Kalau memang ingin zakat sebenarnya ya tidak wajib, tapi kalau memang kok nggak enak ya itu tadi
diputar itu saja. Jadi orang yang kita nafkahi itu nggak boleh kita memberikan zakat. Contoh misalkan begini, kita punya orang tua, biarpun beda tempat, terus orang tua kita itu tidak punya, tapi setiap bulannya itu kita mengasih jatah makan, misalkan mengasih jatah makan untuk orang tua kita. Misalkan dalam setiap bulannya orang tua kita itu butuh beras berapa kilo, misalkan kok butuh 30 kilo, kita kirimi beras 30 kilo. Untuk lauk pauknya satu harinya butuh misalkan 20.000, kita kasih 20.000 kali 30 setiap bulan, kita kasih seperti itu. Misalkan kasih 600.000, otomatis kan ini sudah terpenuhi biarpun nggak punya. Ketika kita zakat, kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada orang tua kita itu atas nama fakir, nggak boleh, karena kita sudah menafakoinya tuh. Atau atas nama miskin juga nggak boleh tuh. Jadi misalkan siapapun yang kita tanggung nafakohnya itu kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya atas nama fakir, miskin atau lain sebagainya. Jadi biarpun di kitab ini disebutkan fuqara wal masakin, karena itu fuqara wal masakin itu yang paling utama dalam menerima zakat, bukan terus menafikan yang lain, tidak. Jadi demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.